hukum nasional di Indonesia. Kemudian baru kita terakhir bagaimana pro kontra ketika kita melakukan proses takmin fiqh dalam hukum-hukum dan aturan-aturan perundangan di Indonesia. Pertama-tama apa itu takmin fiqh? Enak begini apa pakai slideshow? Slideshow kali ya. Apa itu takmin fiqh? Takmin ini coba ini madhabrul umah sangat peduli dengan bahasa Arab ya. Berarti mestinya tahu takmin ini wazan, kalau diwazankan dia kan mauzun dari wazan apa? Takmin itu mauzun. Fa'ala yufa'ilu Nah, wazan taf'il. takmin dulu. Takmin itu wazannya apa? Taf'il. Taf'il. Jadi takmin itu mauzun, wazannya taf'il. Lah taf'il ini kalau dicari di dunia sorok tuh dia posisinya sebagai apa biasanya tuh? Apa yang bentuknya itu taf'il? Masdar. Fa'il. Masdar. Apakah isim fa'il? Masdar, Ustaz. Masdar. Oh, masdar. Masdar apa? Dalam fi'il apaan? Masdar rubai mazid. Ya, masdar berarti mazid biharf. Yaitu kalau fi'ilnya fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Jadi ada banyak sebenarnya. Cuma taf'il tapi juga taf'ilah, taf'al dan tif'al. Bahkan bisa juga pakai masdar mimi. Berarti kata kerja madhinya apa? Takmin. Berarti kata kerja madhinya Qannana. qannana yuqanninu takminan. Qannana ini artinya membuat konun. Karena salah satu ma'ani daripada sulasi mazid di harf yang berwazan fa'ala tad'if itu adalah ittikhadu syai', ya, membuat sesuatu. Hanya qannana, membuat konun. Jadi takninul fiqh sederhananya mengkonunkan apa? Fiqh. Jadi fikih diapain? Dijadikan konun. Konun itu untuk zaman sekarang dia adalah padanan terpopuler dari kata hukum. Jadi hukum ini bahasa Arabnya apa hukum? Bisa konun, bisa hukuk, bisa juga lupa satu lagi. Kuletul hukuk, kuletul konun, kuletul anzimah. Anzimah. Kalau di Arab Saudi anzimah. Nizam. Ya, saya ulang lagi. Jadi padanan kata law di bahasa Inggris, kalau di Arab kan itu ada 3 padanannya. Yaitu apa yang pertama? Konun, dan ini terpopuler. Yang kedua, hukuk, bentuk jamak sih ya, hak gitu mufradnya. Dan yang ketiga, dan ini populer di Arab Saudi, yaitu apa? Anzimah. Mufradnya nizam. Tapi yang kita Tanzima Ustaz, tanzima. Anzimah. Af'ilah. Anzima. Ya, pakai wazan af'ilah. Wazan jamak taklil ya. Dimana kata Ibnu Malik, af'ilatun af'ulu thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'illah. Af'ilah ya wazan. Kalau yang tadi hukuk standar ya, hak hukuk populer. Anzimah. Mungkin saya tulis, maaf saya lupa kalau saya bisa nulis nih. Sebentar. Jadi law atau hukum dalam bahasa ini Arab itu bisa 3. Paling populer konun. Jamaknya apa? Qawanin. Nomor 2, hak. Jamaknya hukuk. Hukuk. Dan yang ketiga tadi apa? Nizam. Nizam. Jamaknya Anzimah. Oke. Tapi yang populer banget adalah konun.
Dan di Arab Saudi sendiri, saya cerita Arab Saudi karena saya ya pendidikannya ya Arab Saudi gitu. Indonesia Arab Saudi. Itu mereka cenderung enggan pakai kata konon. Gelap Ustaz, ya warna jangan hitam supaya terlihat. Saya justru pakai hitam biar kalau nulis lebih clear dibandingkan kalau putih. Maaf, di saya Coba, kelihatan jelas. coba saya ubah warnanya, harusnya bisa diubah warnanya. Kalau bagi saya jelas. Jadi putih. Enggak ada putih malah. Udah mendingan merah. Kuning Jelas, coba Ustaz, ya, jelas. jelas nggak kuning? Jelas. Ustaz. Tes. Oke. Jelas yang Nah. sekarang, Ustaz. Ya, pakai kuning aja ya. Kuning. Kuning Ini aja. terjadi ini. Putih nggak ada putih. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Nanti ada soal, ada bagian-bagian tertentu itu lebih jelas kalau backgroundnya hitam. Jadi saya sengaja, mohon maaf sekali lagi. Oke. Oke, berarti kita pakai kuning aja nih sekarang. Oke, balik lagi. Jadi di Arab Saudi sendiri, nggak apa-apa nih, awal-awal agak ringan sedikit, biar nggak langsung serius. Di Arab Saudi sendiri itu ada kecenderungan sejak lama untuk menghindari kata konun, ya. Karena mengesankan konun ini, terkesannya adalah dia itu hukum yang tidak sesuai dengan syariat, gitu. Oke, makanya dihindari kata konun. Salah satu argumennya itu, konun itu udah terlanjur populer sebagai istilah yang tidak sesuai syariat, karena istilah konun digunakan sebagai padanan hukum itu di Mesir ketika mereka dijajah oleh Inggris dan Perancis. Mereka pakai kata-katanya konun, gitu. Akhirnya ya konun, makanya apa istilah populernya? Kayaknya nizam. Kan nizam istilah Qur'ani, dalam hadis ada dan seterusnya. Ya lebih oke lah mereka terima itu. Hingga kira dan itu fatwa para ulama. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad punya fatwa melarang penggunaan kata konun. Itu rahimahullah. Mufti sebelum sama hati Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Tapi kemudian lama-lama, makanya sekarang nizam, istilah nizam, misalnya undang-undang dasarnya Arab Saudi, nizam an-nizamul asasi lil hukum, nizam. Undang-undang yang baru terbit tahun lalu, undang-undang ahwal syakhsiyah, nizamul ahwal syakhsiyah, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada kata-kata konun, nggak, gitu ya. Tapi saya udah bilang di awal bahwa istilah konun ini justru yang populer, dan pada akhirnya ulama-ulama di Arab Saudi pun mereka, nah ini salah satu tugas kuliah saya dulu adalah melacak apa benar mutlak terlarang menggunakan kata konun. Oh benar kata konun itu benar-benar sama sekali tidak digunakan para ulama untuk sesuatu yang positif. Nyatanya iya digunakan. Contohnya misalnya ada kitab-kitab para ulama judulnya ada kata-kata konunnya. Konun takwil misal contoh. Kitab karya Ibnu Arabi, Al-Qadhi Ibnu Arabi. Ghazali juga menggunakan kata konun. Ibnu Sina menggunakan judul bukunya Al-Qanun fit Tib. Dan Al-Qanun fit Tib itu dipelajari Imam Nawawi, walaupun beliau agak kurang nyaman belajar, tapi setidaknya beliau pernah pelajari kitab Al-Qanun fit Tib. Kemudian juga Imam Ibnu Juzai punya buku Qawanin Al-Qawaninul Fiqhiyah begitu. Fikih Maliki, Al-Qawaninul Fiqhiyah tuh. Qawanin fiqhiyah malah judulnya itu. Kurang mantap apa? Jadi dia sebuah istilah yang bisa dimaknai positif oleh para ulama. Dan nggak dipungkiri kata konun memang bukan berasal dari bahasa Arab asli, ya konun, tapi dia diambil dari bahasa Yunani. Makanya kita juga kenal di bahasa Latin, Yunani, bahasa Eropa ada kata-kata kanon, gitu. Buku berjudulkan kanon gitu. Bahkan hukum gereja saja, hukum gereja, istilahnya hukum apa? Apa istilah untuk hukum gereja? Kanonik loh, hukum kanon, gitu. Hukum gereja. Nah ini jadi kekhawatiran untuk menggunakan istilah kanon sudah bisa dimaklumi, bisa dimaklumi. Tapi dan mereka memberi alternatif itu nizam. Tapi pada akhirnya, insya Allah pendapat yang lebih ideal adalah nggak apa-apa menggunakan istilah konun
Terlebih manakala sudah begitu populernya dan juga digunakan secara positif oleh para ulama-ulama kita. Balik lagi ke topik kita, jadi takninul fiqh artinya mengkonunkan fikih. Apa? Menjadikan fikih sebagai konun, sebagai hukum. Oke, sampai sini mengerti nggak? Cara konsep dulu. Oke, saya beri contoh misal, sebagai contoh. Ada nggak undang-undang atau aturan perundangan lainnya, sebutlah Perpres, sebutlah Perda, daerah tingkat 1, tingkat 2, yang mempidanakan misalnya makan pakai tangan kiri, misal contoh gitu ya. Barang siapa makan pakai tangan kiri, maka dikenakan denda 10.000 rupiah, misal ya, itu dalam bentuk takzir. Landasannya apa kok bisa undang-undang tersebut ada? Nah, nanti kita belajar bahwa undang-undang tidak lahir dari ruang kosong, undang-undang ada sumber rujukannya. Misal dalam hal ini, rujukan adalah pendapat para ulama dalam buku-buku fikih. Ajaran Islam bahwa makan nggak boleh pakai tangan kiri, dilarang Nabi SAW. Walaupun tentu ulama juga nyari sepakat bahwasanya hukumnya makruh. Tapi kita tahu juga dalam fikih boleh imam, khalifah, sultan sejenisnya mentakzirkan, mempidanakan perkara makruh, boleh. Tentu hukumannya nggak akan sama dengan hukuman melakukan perbuatan haram. Nah, berarti di sini kan makan dengan tangan kiri yang terlarang tadinya tidak ada dalam aturan perundang-undangan, tidak ada pidananya secara aturan negara, tiba-tiba jadi ada. Tadinya ada hanya di buku fikih, sekarang ada di buku juga, buku-buku aturan-aturan perundangan. Berarti di sini terjadi proses apa? Proses apa nih? Taknin. Takninul fiqh. Takninul fiqh. Jelas nih nggak? Implementasi gitu Ustaz ya. Jadi tadinya sesuatu aturan itu hanya ada dalam aturan fikih, tidak ada dalam aturan bernegara, tiba-tiba diadopsilah aturan fikih ini menjadi aturan perundang-undangan resmi negara. Itu namanya apa namanya nih? Takninul fiqh. Bisa dimengerti? Insyaallah Ustaz. Nah, yang tadinya itu kita dapati hanya dalam Fathul Qorib misal, agak naik lagi lah. Tufatul Muhtaj misal, sekarang kita dapati misal dalam KUHP. Berarti terjadi apa tuh? Taknin. Oke, mengerti istilah ini ya? Mengerti nggak? Ngerti Ustaz, ngerti Ustaz. Wah, yang pengajiannya nggak berguna sebenarnya. Ini harus ngerti dulu. Ngerti ya? Ngerti Ustaz, ngerti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini takdinul fiqh sebetulnya hanya terjadi dalam bentuk yang sekarang itu di era negara modern. Atau era banyak negara modern yang mereka tidak otomatis menjadikan syariah sebagai hukum. Saya ulangi lagi. Suara kecil, mudah-mudahan nggak terjadi buat yang lain. Kadang-kadang suara kecil itu masalah pribadi. Tapi kalau memang banyak yang merasa suara saya kecil, saya akan ulangi ngomongan tadi. Kecil suaranya? Jelas, jelas. Tes. Oke, saya mohon maaf sebelumnya ya. Ya, saya ulang lagi. Jadi taknirul fiqh dengan konsep yang benar-benar ada dalam kenyataan hari ini, yang tadi saya berikan contoh, itu baru terjadi manakala syariah tidak langsung menjadi hukum. Manakala syariah tidak langsung menjadi hukum. Manakala fiqh tidak langsung menjadi
hukum. Nanti mungkin ada yang bertanya tentang perbedaan fiqh dan syariah, tapi saya anggap dulu dalam bagian pembahasan kita kali ini, dia sama. Dia anggap fiqh di sini maksudnya syariah. Syariah maksud fiqh. Walaupun di luar sana ada banyak ilmuwan yang membedakan, tapi nanti saya akan terangkan agak akhir kenapa saya anggap sama dulu, karena toh pada akhirnya pembedaan mereka tersebut pembedaan yang cukup ringan, ya, cukup ringan. Untuk ketika pembahasan ini kita sebut fikih. Dan itu yang biasa dilakukan para penulis buku-buku komparasi antara fiqh dan qanun. Mereka menggunakan istilahnya syariah qanun atau fiqh qanun. Itu hal yang biasa. Mereka memaksudkan fiqh ya syariah, syariah itu fiqh. Misalnya penulis misal Syekh Abdul Razak As-Sanhuri, Syekh Abdul Qadir Audah, dan penulis-penulis besar lainnya. Oke. Kenapa begitu? Karena fiqh baru diterapkan di masyarakat di negara-negara, banyak negara modern, itu hanya manakala dia menjadi konun. Kalau nggak menjadi konun, maka tidak menjadi sesuatu yang diterapkan dalam kehidupan bernegara. Adapun di era Rasul SAW, adapun di era Khulafaur Rasyidin, kekhilafan Bani Umayyah, kekhilafan Abbasiyah, kekhilafan Utsmaniyah dan seterusnya, sampai Utsmaniyah yang kita sekarang sudah 100 tahun lewat dari masa sedih tumbangnya khilafah Utsmaniyah, adahallahu lana bil khair. Itu mereka nggak butuh mentaknin fiqh. Mereka nggak butuh. Karena fiqh yang ada dalam Tuhfatul Muhtaj kalau madzhab Syafi'i sebut misalnya. Dalam Raddul Muhtar karena dalam madzhab Hanafi misalnya. Dalam Daqaiqul Nuha dalam madzhab Hanbali misalnya. Dalam Mawahibul Jalil dalam madzhab Maliki misalnya. Tuh bukunya itu semua situ. Itu udah otomatis apa? Sudah otomatis menjadi aturan bermasyarakat dan bernegara. Sudah otomatis tanpa perlu melalui proses takninul fiqh. Nggak melewati proses itu sudah otomatis. Orang belajar dalam Fathul Qorib, ya, bahwasanya bisa itu kita melakukan rad bil aib, mengembalikan kalau ada aib, barang beli dikembalikan karena ada aib nih, meskipun sudah lewat 4 hari misalnya. Dia baru tahu ada aib, baru buka, wah ada aib. Di aturan fikih begitu, ya dia aturan kenyataan hidup begitu. Tanpa perlu dia cek dulu, wah sudah ada belum undang-undangnya, sudah ada belum apa perdanya, perlu. Karena apa yang dipelajari di majelis fikih, itulah juga yang diterapkan dalam kehidupan, seluruh sisi kehidupan. Kebayang nggak? Nah, Jelas. Satu deh. oke. Makanya di Arab Saudi, itu selama berdekade-dekade dasawarsa demi dasawarsa mereka lewati. Saya ambil Arab Saudi saja, salah satu negara yang sangat tinggi komitmennya terhadap penerapan fiqh, penerapan komitmen dengan aturan-aturan keislaman. Itu mereka dalam persidangan, ya sudah, yang dibahas oleh hakim, bahkan kalau ada lawyernya, advokat pengacaranya itu, yang mereka bahasakan, mereka kutip, mereka sampaikan, mereka diskusikan, ya ibarat-ibarat dalam buku fikih. Ya di pengadilan rasa-rasanya majelis bahsul masail. Gitu. Jadi dia nggak main dalam pasal X, undang-undang Y, nggak. Bilangnya apa bahasanya? Dalam berkata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Tuh kayak gitu. Berkata Imam Al-Bu'uti dalam Syarah Muntahal Irodat, Taqailun Nuhat. Dan seterusnya. Wah, makanya di sana mahasiswa fakultas hukum biasa bukan mahasiswa jurusan syariah. Mahasiswa jurusan ilmu hukum itu dituntut menguasai usul fiqh dan menguasai fiqh. Dituntut.
apalagi udah ada peraturan kehakiman di Arab Saudi, bahwasanya rujukan terpenting dalam hukum adalah 2 kitab, yaitu Daqaiqul Nuha dan Kashaful Qina, 2 tiangnya madzhab Hanbali dalam fiqh. Ya itulah, berputar-putar di situ ya, tentu tidak melarang untuk dalam kasus-kasus tertentu mengambil kebijaksanaan, misalnya dengan pendapat yang tidak mu'tamad dalam madzhab Hanbali, atau pendapat ya bahkan mungkin tidak ada yang mengatakan hal tersebut dalam madzhab Hanbali, tapi ada dalam madzhab yang lain dari madzhab arba'ah, hal yang mungkin dan sering terjadi juga kadang-kadang dalam putusan-putusan pengadilan di Arab Saudi. Jadi saya ulang sekali lagi, teknologi sebenarnya fenomena cukup modern, lahir dengan kemunculan pola-pola bernegara yang modern, sehingga kemudian muncul apa yang disebut dengan taknin al-fiqh. Oke, lanjut ya. Ini konsep dasar banget, mudah-mudahan bisa difahami. Di Indonesia sendiri, kita mengenal ada jenis-jenis, ada 7 jenis, dan dengan urutan yang seperti ini adanya, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi di Indonesia nggak hanya ada undang-undang, tapi ada beberapa hal, 7 hal ini dihafal ini berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang ya, peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian level keduanya TAP MPR. Ranking ketiganya adalah UU Undang-Undang, dan yang mungkin sangat populer. Dan juga selevel dengan undang-undang adalah Perpu dengan P2. Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setingkat di bawahnya peraturan pemerintah, disebutnya PP. Di bawahnya ada Perpres, peraturan presiden. Di bawahnya ada Perda daerah tingkat 1, itu provinsi. Kadang-kadang disebut juga Perprov. Dan yang 7 adalah peraturan Perda biasa, Perda kota atau kabupaten. Oke. Saya komentarin dulu, ada beberapa chat yang saya tunda komentarinnya, tapi untuk yang barusan Saudari Kriksi, saya komentari, ya betul sih. Nanti akan saya singgung soal aturan-aturan baru di Arab Saudi. Ya. Tapi saya bicara aturan sebelum revolusi belakangan-belakangan ini, atau reformasi bahasa Inggris. Bukan revolusi, reformasi. Vision 2030 memang ada dalam 3 tahun ini, 2022, 2023, dan 2024, kelak itu akan ada 3 undang-undang baru yang begitu benar-benar sangat mengubah wajah dunia peradilan di Arab Saudi. Nanti akan saya singgung. Sisanya nanti akan saya komentari pada waktunya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya langsung aja di chat, tapi nggak selalu harus saya langsung respon ya. Saya akan lihat-lihat, cocok nggak direspon. Oke, siap. Menteri itu pemerintah. Satriski, Menteri itu pemerintah. Oke. Kita lanjut. Nah ini sebentar. Urutan ini diingat baik-baik karena dia sesuai dengan kekuatannya. Sesuai dengan kekuatan. Misalnya Perda provinsi bertentangan dengan Perda kota, Perda kabupaten. Siapa yang menang? Perda provinsi. Perda provinsi menang. Jadi ini justru dia yang dikalahkan. Sesuai dengan adagium dalam bidang hukum, lex superior derogat lex inferior. Hukum yang lebih kuat, lebih tinggi, mengalahkan hukum yang lebih rendah. Ya mirip-mirip hadis mutawatir dengan hadis ahad, ketika tidak bisa dikompromikan dan harus ditarjih. Salah satu murajjihat adalah ya gitu kan ya. Ya enggak? Menangkan hadis mutawatir bisa. Kias jali dengan kias kofi. Nggak bisa dikompromikan, ditarjih, menang kias mana?
Ya, Kias jadi jali, menang kias jali daripada kias khaf. Mirip-mirip gitu. Nah, jadi ada juga. Kemudian, nah semua kalau kita mau menguji perda bertentangan dengan undang-undang misalnya, maka ngujinya kemana? Kalau pengujian terhadap pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, mengujinya kemana? Ah, ke MK. MA, betul sekali, Sadeski. Kalau menguji semua ini terhadap undang-undang dasar, itu kemana perginya? Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah MK. Konstitusi. Menguji di MK. Berarti bagus nih wawasan kebangsaannya, bagus. Oke, itu hal berat. Tapi yang lagi rame kemarin, Keluarga. MA apa MK? MK ya, MK. MK. Mana? Tahun. Undang-undang Judicial review. tentang pemilu menentukan Menentukan masa bahwasanya jabat. syarat menjadi cawapres adalah usia 40 minimal. Tanpa ada keterangan tambahan. Kemudian adalah beberapa pihak yang mengajukan PK, pengujian kembali, judicial review, peninjauan kembali, judicial review, kemudian ditolak beberapa dan dikabulkan satu. Yang dikabulkan adalah ya udah syaratnya berubah, jadi tadinya harus usia 40 aja titik, karena ada telah berpengalaman menjabat sebagai kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena nah itu ke MK ya. Karena dianggap itu nggak konstitusional, bertentangan dengan undang-undang dasar yang memutlakan. Undang-undang dasar memutlakan, ceritanya begitu. Dan secara agak panjang mungkin kalau kita bahas detail pas itu. Tapi itu gambaran penerapan kaidah bahwasanya urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini bukan urutan sembarangan, mesti diingat baik-baik. Ya, demikian. Oke. Kalau sudah paham ini, maka kita lanjut. Pertanyaan. Melihat hal yang tadi di atas, di mana posisi, mungkin teman-teman akan bertanya, kalau bicara terkait dengan Islam, syariat, hukum Islam, dan hubungan dengan negara, maka salah satu dokumen penting yang langsung terbayang di benak itu apaan? Apa tuh kira-kira? Langsung terbayang apa? Kompleks ekonomi Islam, mantap. Tapi biasanya orang kalau nggak terlalu ngeh banget soal hukum, dia nggak KHI ingetnya, tapi Piagam Jakarta. Langsung koneknya Piagam Jakarta. Kasus populer, yang paling populer ini. Gimana Piagam Jakarta itu? Sederhananya adalah ya rumusan awalnya yang pas di hari proklamasi 17 Agustus dari Pancasila. Itu ada keterangan di sila satunya berbunyi gimana? Apa sila satunya? Dalam Kalau di menjalankan syariat Islam. ketuhanan, ada yang Maha Esanya nggak? Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Yang Maha Esa itu pengganti dari 7 kata. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemeluknya. Ingat saya jamak ya, mudah-mudahan nggak salah. Nah, tapi kemudian kan ada, ini mungkin butuh pengajian khusus untuk bahas bagaimana 7 kata ini, tapi kita skip aja bagian itu, langsung saja kita sadari bahwa dia diubah menjadi 7 kata ini menjadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dari sudut pandang keagamaan Islam, ini berubah dari dimensi fikih jadi dimensi akidah, naik sebenarnya, ya nggak?
dari Iya, iya. dari dimensi kewajiban syariah itu kan ya kental, lebih lebih kelihatan unsur fikihnya ya, unsur furuuddin. Sementara yang Maha Esa unsur akidah itu yang kadang disistilahkan dengan usuluddin. Yang dari sudut pandang keislaman bisa jadi difahami, oh ya memang konsekuensi dari tauhid adalah salah satunya apa? Kewajiban kita menjalankan syariat Islam gitu, ya nggak sih? Tapi Iya. abaikan itu dulu, bukan di situ poin pembahasan utama kita. Tapi saya mau bilang bahwasanya meskipun 7 kata ini udah dihapus, tapi Presiden Soekarno dan ini tertulis jelas dalam dekret beliau. Jadi waktu itu tahun 55 sampai 59 tuh, setelah masih menang pemilu 955, yang jadi Perdana Menteri siapa? Siapa Perdana Menteri Indonesia tahun 55? Buya Muhammad Nasir ya, bertahu nggak? Nah itu kemudian ada namanya waktu itu mirip-mirip MPR, cuman namanya di Bandung kantornya waktu itu Konstituante. Majelis Konstituante, mereka merapatkan apa dasar negara gitu. Jadi setelah 10 tahun setelah proklamasi, mereka kembali mendiskusikan apa dasar negara. Apalagi waktu itu partai-partai sangat ideologis, dan itu menurut saya lebih sehat sebenarnya politik kalau partai-partai politik ini ideologis, lebih sehat daripada pragmatis. Saya lebih senang melihat kenapa dia nggak setuju, karena nggak sesuai dengan ideologinya partai tersebut. Ah, itu mantap tuh, daripada karena nggak menguntungkan untuk elektabilitas, itu agak kurang gimana gitu ya, ya nggak sih? Gimana? Para agensinya lebih suka parpol-parpol itu ideologis atau pragmatis, mendasarkan sikap-sikap politiknya atas dasar ideologi apa atas dasar kepentingan. Masing-masing bisa jadi ada sisi positif sisi negatifnya, cuma kalau di total tetap aja menang sisi positif kalau ideologis ya, lebih kelihatan konsistensinya, lebih bisa diuji gitu. Karena yang tertinggi dari sikap politik tersebut rujukannya adalah ideologi partai tersebut. Ya kalau memang dia ideologinya PKI waktu itu Partai Komunis, ya kita anggap hal-hal yang normal kalau dia memang menyikapi banyak hal sesuai dengan paham komunismenya. Gitu. Kalau ada paham lain ya silakan, ada dulu Partai Sosialis Indonesia. Ya silakan PSI menyikapi banyak kejadian, mengambil sikap, membuat pernyataan sesuai dengan paham sosialismenya, ya silahkan saja. Hak dia. Sebagaimana juga hak Masyumi NU, partai-partai Islam misalnya, untuk kemudian menyikapi banyak hal sesuai dengan pandangan keislaman. Maka setelah diskusi panjang dari tahun 1955 sampai 1959, akhirnya disudahi dengan debatnya panjang dan bagus, teman-teman tuh diskusinya tuh dibaca ya di buku-buku yang membahas soal itu. Misalnya salah satunya ini, debat dasar negara, cetakan Panjimas. Sana dihadirkan pidato-pidatonya, juga buku-buku sejenis banyak. Jadi Buya Hamka pidato, Buya Nasir pidato, Kasman Sinodimejo, dari tokoh-tokoh lain juga banyak pidato menyampaikan gagasan, berdiskusi. Dan mereka diskusi tersebut seriusnya di dalam, ini beradu pikirannya, tapi di luar mereka kompak sama warga dan rakyat Indonesia. Itu keren banget waktu itu. Tapi akhirnya Presiden Soekarno menyudahi diskusi tersebut di tanggal 5 Juli, setelah 4 tahun lah lamanya itu, untuk mengatakan apa yang disampaikan di dekretnya. Di mana bagian terpenting di paragraf yang saya kasih lingkaran ini, Piagam Jakartanya, saya ganti dulu. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta, sebentar, dari sini dulu. Ini bagian penting juga, bahwa Presiden dan pemerintah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tadinya kan UUDS. Sebelum ini yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar sementara. Dan kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Maka bla bla bla, kami Presiden Soekarno menetapkan pembubaran konstituante dibubari ya, karena selesai tugasnya. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap, berlaku lagi
bagi segenap bangsa Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini. Dan UUDS Undang-Undang Dasar sementara nggak lagi berlaku. Poinnya berarti Piagam Jakarta tanggal 22 Juni yang di dalamnya ada 7 kata tadi itu menjiwai konstitusi kita, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 yang kita semua kembali kepadanya. Jelas ya? Makanya 7 kata ini meskipun secara wujud nggak ada dalam konstitusi kita, tapi secara jiwa, ruhnya ada. Jadi jiwanya maaf, yang Maha Ustadz. Esa itu apa? Jadi sorry, Pak. apa itu mungkin ya saya cuma mau mastiin, mungkin saya salah. Jadi itu maksudnya kalau Piagam Jakarta itu sebenarnya secara tersirat itu apa maknanya ya ada di situ juga. Jadi memang berlaku bagi segenap orang Muslim di Indonesia untuk menjalankan syariat Islam. Apa seperti itu? Itu penafsiran yang idealnya dengan dia dijiwai itu harus mestinya begitu. Nanti tapi pada kenyataan yang berada di sini akan jumpai orang-orang yang justru mengabaikan. Gitu. Oke. Baik. Seolah-olah merupakan dekret 5 Juli dan ini dekret 5 Juli sangat penting sekali. Orang Islam di Indonesia kalau dia cinta Islam, maka dia mesti peduli soal ini. Nah, gitu ya. Karena dia jadi 7 kata ini sekaligus secara wujud sudah dihapus. Tapi apa? Kita kalau lagi upacara bendera dibacakan pembukaan undang-undang nggak ada. Ya, berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab. Nggak ada tuh 7 kata ini. Tapi jiwa yang Maha Esa itu apa? Dengan kewajiban menjalankannya. Islam bagi pemeluknya. Berarti dari sini kita paham ya betapa dalamnya dan bijaknya juga para founding fathers kita, para ayahanda kita dahulu, tokoh-tokoh di BPUPKI, bagaimana mereka komitmen sekali terhadap keislaman, tapi juga peduli kenyataan, sehingga kita semua tahu dalam fikih ada diskusi, apakah syariat Islam berlaku bagi seluruh warga, diberlakukan bagi seluruh warga satu negara, ataukah hanya bagi Muslim saja, atau bagaimana? Kan ada diskusi soal itu. Pendapat mainstream memang merinci beberapa aturan berlaku umum semuanya, beberapa berlaku khusus orang Islam. Itu pendapat mayoritinya. Ada pendapat minoritas, bisa pemerintah hanya memberlakukannya kepada orang Islam saja. Nah, itu yang diambil. Ya, walaupun bisa jadi ini pendapat minor, pendapat mungkin secara dalil tidak begitu kuat, karena misalnya ada ayat di surat Al-Maidah, wa anhikum bainahum bima anzalallah, misal. Tapi masih ada ulama yang berpendapat demikian, maka ini diambil. Nah, ini win-win solution. Kita tetap jalankan syariat Islam tapi hanya bagi Muslim. Nah, apa itu udah sebuah fathan mubina, ya nggak? Ya nggak sih? Itu udah luar biasa, dan kita tetap menjalankan Islam kok dengan cara seperti itu. Kan kita tidak melanggar ijma dengan hal seperti ini. Tapi pada akhirnya ada liku-liku yang terjadi. Cita-cita para ayahanda kita nggak cuma dari satu kalangan, mereka penting diingat, mereka ini Muhammadiyah dan NU dan lain-lain. Ya, kaum muslimin semua punya cita-cita yang sama waktu itu. Alhamdulillahnya adalah tetap terakomodir dengan pernyataan Presiden Soekarno di dekret 5 Juli bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni yang mengandung 7 kata tadi itu menjiwai UUD 45 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Makanya Piagam Jakarta dirujuk dan disebut dalam beberapa aturan perundang-undangan. Contoh, dalam penjelasan atas Presiden Republik Indonesia tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, itu disebutkan dekret 5 Juli ini, dan kemudian dipertegas bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1995 menjiwai dan merupakan satu kerangka kesatuan konstitusi tersebut. Bla bla bla, akhirnya makanya menodai agama, menistakan agama dan seterusnya nggak boleh di Indonesia. Jelas ya? Contoh lain misalnya bagaimana tetap berfungsinya Piagam Jakarta yang di dalamnya ada 7 kata tersebut berdasarkan dekret 5 Juli tadi adalah misalnya di Peraturan Presiden nomor 11 tahun 60 tentang pembentukan IAIN.
Di mana di poin menimbangnya, menimbang bahwa sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 20 Juni 1945 yang menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Bla bla bla. Maka menetapkan pembentukan IAIN tahun 60. Jelas ya? Tahun 60 siapa presiden? Presiden Soekarno. Ya, juga. Oke. Bahkan aturan Islam itu sebenarnya masih diterapkan di pertengahan era penjajahan. Di mana Belanda sendiri dalam Stadbladnya tahun 1855, Stadblad tahun 1855 nomor 2 di pasal 75 tuh mengatakan nih, saya sebenarnya harus lihat kamu soal ini ya. Jadi saya akui saya kalau bahasa Belanda belum bisa. Ya. Tapi dia cukup mirip dengan bahasa Jerman jadi terbantu dan apalagi ada Google Translate. Jadi ini ada poin. Godsdienstige Wetten dan juga di sini juga ada. Nah, itu sederhana paragraf ini mengatakan bahwa kalau pribumi yang diadili inlander bahasanya waktu itu, maka adili dengan hukum agama mereka. Muslim ya dengan aturan Islam. Apalagi waktu itu mereka datang para penjajah kan dengan kondisi Indonesia dikuasai sultan Islam yang mereka menerapkan aturan Islam. Gitu ya. Gitu. Juga di pasal 278 juga jelas begitu. Ya, kata-kata aturan Tuhan, aturan agama. Godsdienstige Wetten. Benar-benar cara ngomong dalam logat Belanda. Sebelum nih, jadi jangan bilang, oh kalau gitu bagus juga dong Belanda. Ya, tahun ini bagus. Nanti ada, nah ini berdasarkan saran dan masukan tokoh namanya Van den Berg. Gitu. Bagus. Karena Van den Berg bilang, wah kita nggak bisa semena-mena datang bawa hukum dari Belanda langsung diterapin ke orang-orang Indonesia yang mereka agamanya beda, budayanya beda. Nggak bisa. Kita adopsi saja aturan-aturan Islam diterapkan di pengadilan khusus bagi para inlander Muslim. Gitu. Tapi nanti ada tokoh, tadi kan Van den Berg ya tokohnya. Van den Berg. Ini nggak bertahan lama teori ini. Karena apa? Karena muncullah orientalis-orientalis yang dan juga beberapa orang non-orientalis yang nggak senang. Wah kayak gini berarti kita sama aja membiarkan kaum jadi semangat untuk mempelajari agama mereka. Bahkan hakim-hakim jadi belajar. Coba hakim Belanda jadi gimana nih? Nggak harus mengadili orang-orang pribumi dengan aturan Islam. Berarti para hakim Belanda di Indonesia gimana dong? Harus mempelajari apa? Hukum Islam. Jadi Islam dia, belajar. Harus jadi kodi ya. Iya, malah nah, itu digoyang lah akhirnya. Mulai dikurangi sedikit-sedikit. Tahun demi tahun berlalu, mulai dikurangin. Akhirnya puncaknya adalah ketika sosok namanya Snow. Urgronje, benar tulisan saya. Itu dia melakukan penelitian dan seterusnya, nyamar di Mekah, menyusup di Aceh, dan seterusnya. Dan ini dia satu dari 3 tokoh orientalis terbesar di dunia. Ya, dia meluncurkan nama teori resepsi. Yaitu bilang bahwa kita tidak lagi mengadili pribumi dengan hukum Islam. Kecuali kalau hukum Islam tersebut sudah menjadi hukum adat. Nah, gitu. Di Stadblad tahun 1924 tuh begitu. Baru kita adili dengan aturan Islam, manakala aturan Islam sudah menjadi aturan adat. Berarti sama aja sebenarnya. Teori iblis benar, kata Profesor Azhirin. Berarti sama aja sebenarnya. Yang dipraktikkan bukan aturan Islam. Atas pribumi yang dipraktikkan apa? Adat hukum adat. Karena kalau nggak diadat hukum Islam nggak menjadi hukum adat, nggak dianggap. Kalau jadi hukum adat baru dianggap. Nah berarti sama aja sebenarnya. Kalau lagi hukum Islam yang diterapkan ke pribumi, tapi apa? Hukum adat. Oke, lanjut. Padahal di zaman kesultanan
Islam di Indonesia, wah, hukum-hukum Islam diterapkan. Kitab Minhajul Thalibin jadi rujukan terpenting. Minhajul Thalibin itu dipelajari serius, dipraktekkan, bahkan sampai syarahnya Tuhfah itu di kerajaan Jawa tuh benar-benar diterapkan. Ya, walaupun mungkin diat onta diganti dengan kerbau, itu ya karena itulah bagaimana bijaknya para fuqaha di Indonesia. Mereka ngelihat unta nggak ada diat onta, diatnya pakai apa jadinya diatnya? Kerbau. Itu ada pidana perzinaan, ada pidana pencurian. Nah, kita lihat. Sayang saya belum sempat memasukkan contoh-contoh yang begitu banyak di sini. Ya, misalnya di Kesultanan Aceh dilaporkan nih di tahun di abad ke-16 lah oleh orang-orang Perancis, dilaporkan bahwasanya hukuman perzinaan hukuman mati. Ini rajam itu. Itu dirajam hukuman mati. Terus juga di Sultan Alauddin Riayat Shah hukuman zina jelas dikatakan dirajam. Nah, itu dilaporkan sumber-sumber dari India yang berkunjung ke Aceh. Kemudian mabuk ada hukumannya, mencuri ada. Ini ya benar-benar diterapkan di Aceh, di Melaka, ya, di Jawa. Demikian. Wallahu a'lam. Makanya di Fakultas Hukum pertama di Indonesia kan Fakultas Hukum. Yang sekarang FHUI, Fakultas Hukum UI. Dulu namanya Rex Hock School, Sekolah Tinggi Hukum. Itu diajarkan salah satu matkul mereka sejak awal berdirinya dia resmi sebagai sekolah tinggi itu 28 Oktober tahun 1924. Tadi berbangan dengan teori reversity itu. Teori reversity kan tadi 24 ya. Itu 24. Makanya sekarang lagi dies natalis yang 99. Tahun depan berarti dies natalis yang 100. Itu dipelajari di matkul nomor 6 Hukum dan Pranata Islam. Padahal dosen-dosen Belanda, maksudnya mungkin banyak juga orang Belanda atau paling dari pribumi yang anak-anak sultan gitu. Jadi pelajari. Kenapa? Karena betapa kuatnya hukum Islam menjadi living law di masyarakat. Sudah mengakar selama berabad-abad dengan jasa para fuqaha dan para ulama yang menerapkannya di kesultanan Jawa, Tidore, Aceh, Malaka, dan seterusnya lain-lain. Dan betapa masifnya dakwah waktu itu. Dimulai dari penyebaran Islam, mungkin dari era-era Wali Songo, mereka sudah mengajarkan aturan-aturan Islam diterapkan dalam penyataan. Makanya kata Profesor Hazairin, ketika beliau menjelaskan pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ibadat kan dalam kamus orang Islam kan, ibadat dalam makna umum itu mencakup ya sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah di kitab Al-Ubudiyah, aqwalun wa af'alun, zahiratun wa sudah al-ibadah, saya malah lupa gara-gara jarang ngaji. Al-af'al wal sebentar. Apa ya? Al-zahir wal batinah. Ini perbuatan dan perkataan yang zahir ataupun perkataan yang batin dan perbuatan yang batin. Likulli ismun jami' ya kata-kata beliau itu. Al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal af'al wal aqwal al-zahir wal batinah. Itu kata Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyah. Sebuah kata yang menghimpun apa? Ya, semua perbuatan perkataan yang membuat ridho Allah. Nah, Allah cintai, baik zahir, lahir maupun yang batin. Jadi mencakup juga penerapan hukum-hukum terkait ekonomi, terkait politik, terkait pidana, dan seterusnya. Itu bagian dari ibadah bagi orang Islam. Makanya kata Profesor Azairin, guru besar di UI, di FHUI, malah beliau nih guru besar bidang hukum adat pula. Beliau mengatakan, pertama, bahwa di dalam negara Indonesia berarti tidak boleh ada satu aturan yang bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam. Tidak boleh ada. Kalau ada berarti nggak cocok tuh dengan undang-undang dasar kita yang mengatakan tadi di pasal 29. Menurut beliau juga bahwa negara Republik Indonesia wajib berarti melaksanakan syariat-syariat agama. Bagi orang Islam syariat Islam, bagi orang Nasrani syariat Nasrani.
bagi orang agama lain juga begitu. Sepanjang pelaksanaan syariat itu memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ya, kalau ada satu syariat agama tertentu, agama Islam misalnya, dia butuh bantuan kekuasaan negara, maka negara Indonesia menurut Profesor Azhairin wajib melaksanakan hal tersebut. Dan ini mengingatkan kita pada salah satu paparannya Profesor Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selama 22 tahun. Ya, sekarang sudah jadi salah satu pimpinan di Muhammadiyah. Itu beliau tegaskan 3 pembagian hukum di syariat Islam di Indonesia. Ada yang tidak perlu bantuan negara sama sekali, ada yang hanya bisa dilakukan negara, dan ada yang kombinasi keduanya. Begitu. Oke. Dan Profesor Azhairin bilang lagi, kalau ada syariat tidak perlu bantuan kekuasaan negara, misal tidak perlu bantuan kekuasaan negara, misal, misalnya sholat tahajud gitu, perlu bantuan negara nggak tahajud? Ya, Kadang perlu, Ustadz. nggak secara umum lah, secara umum. Oh iya, tahajud, iya. sholat tahajud, defaultnya enggak kan? Ya, Secara nggak default, perlu, ya. nggak perlu. Karena maka ya udah, negara nggak perlu membuat aturan soal. Oke, lanjut. Maka di Indonesia alhamdulillah tahun demi tahun gagasan-gagasan Profesor Azhairin juga ke cita-cita para ayahanda founder tersebut di Indonesia, dan juga pengamalan daripada Dekret 5 Juli 1959 yang tadi bahwasanya konstitusi kita dijuai oleh Piagam Jakarta yang di dalamnya ada 7 kata tadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Juga Pancasila yang sudah menjadi ketuhanan yang Maha Esa juga di situ mengandung dimensi tauhid dalam pandangan hidupnya orang Islam. Sehingga tahun demi tahun makin banyak alhamdulillah aturan fikih yang sudah ditaknin. Alhamdulillah. Dan ini kita syukuri, kita jaga agar terus dia berada di titik tengah. Ya. Selalu moderat. Selalu sesuai dengan nilai moderat keislaman itu sendiri. Dan perlu membuat standar moderat sendiri karena Islam itu sudah moderat. Gitu ya. Islam itu sendiri manakala dijalankan dengan baik sesuai dengan ajaran Rasul, ajaran contoh dari para khulafaur rasyidin dan seterusnya sudah moderat. Menyimpang dari mereka berarti sama saja sebetulnya menyimpang dari jalan moderat. Nah, itu mulai dari misalnya banyak sebetulnya sebelumnya, tapi ini contoh yang terkenal misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang sudah ada perubahan sedikit di tahun 2019. Undang-Undang Peradilan Agama. Jadi kalau disebut peradilan agama di Indonesia maksudnya peradilan Islam sebetulnya. Karena ya sebenarnya bisa-bisa aja ada peradilan agama lain memungkinkan sebagaimana tadi Prof. Azhairin bilang. Cuma kenyataannya ya yang memperjuangkan dan mewujudkan itu, dan bahkan yang tersedia ya dari ajaran-ajaran agama yang benar menyatu di situ antara hukum dengan agama, ya Islam gitu. Itu alasan mengapa kok peradilan agama ujung-ujungnya peradilan Islam juga. Ya silakan tanya agama masing-masing, kita menghargai agama, kita toleransi pada agama, dan kita silakan monggo kalau ada peradilan agama lain, nggak masalah. Cuma ya kenyataan membuktikan agama yang benar-benar lengkap setidaknya dalam pandangan orang Islam, dan bahkan dalam kenyataan mungkin sebagian pengakuan banyak pemeluk agama lain yang komplit benar-benar dia one for all way of life ya Islam komplit ya. Makanya kalau agama ya ujungnya peradaban Islam, kompleks hukum Islam. Cuma penting diingat ya, kalau terkait waris itu dia bukan undang-undang ya, sifatnya jadi nggak mengikat, nggak bisa diperkarakan ada orang membagi waris tidak dengan aturan Islam, itu nggak bisa karena dia hanya impres. Kita harus ingat tadi impres nggak masuk dalam 7 hierarki perundang-undangan, tapi dia jadi pedoman. Begitu juga nanti perma ini juga sama, KHS itu juga sama, pengelolaan zakat sampai haji umroh dan seterusnya terus. Bahkan wewenang peradilan agama saja sudah makin luas. Misalnya di tahun 2019, sejak tahun 2006 juga itu sudah tidak hanya pengadilan cerai
dan apa? Pengadilan cerai, tapi juga sudah pengadilan masalah ekonomi. Tidak hakim-hakim pengadilan agama dituntut dia untuk menguasai masalah ekonomi syariah. Bahkan sudah ada KHS-nya. Gitu. Jadi terus nanti di Aceh sudah masuk ranah pidana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT tunjukkan kepada seluas-luasnya kaum muslimin Indonesia, masyarakat di Indonesia dan masyarakat dunia bahwa saya makin terlihat lah sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kebenaran Islam, bagaimana keunggulan syariat Islam, dan bagus. Salah satu dekan Fakultas Hukum Indonesia sebelumnya, Profesor Topo Santoso, menulis banyak serial buku tentang hukum pidana dan keunggulan hukum pidana Islam. Tinggal kita doakan benar-benar agar para penegak hukum syariah di Aceh, Allah beri taufik untuk menunjukkan yang terbaik, ya, berperforma terbaik secara Islam, sehingga akan nampak sisi indahnya daripada Islam. Nah, tapi sekalipun demikian ada saja argumen kontra. Ya, benar sekali. Kata DSN dia kan sudah langsung dirujuk oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi di Perbankan Syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 itu sudah menyebut bahwasanya baru disebut syariah yang manakala sesuai dengan fatwa MUI, dan MUI membuat badan khusus namanya DSN, Dewan Khusus. Itu dia. Kenapa dia lebih lincah, lebih nampak gitu dibandingkan KHS. Tapi ini tetap pedoman bagi para hakim. Yang lebih banyak update ya tentu saja. Itulah nanti kita akan lihat juga salah satu poin kontranya nanti poin kita setelah. Kontranya adalah Indonesia bukan negara Islam. Kita harus akui ya, dari sudut pandang istilah kenegaraan dunia, Indonesia bukan negara Islam. Terus ya, Indonesia nggak menyebut dirinya negara Islam. Tapi dari sudut pandang fikih dan menggunakan standar-standar yang dipakai mayoritas ulama, maka Indonesia negara Islam. Dari Islam dan seterusnya. Kalau ada yang nggak setuju hal tersebut, ya silahkan didiskusikan di ranah tertentu, karena pada akhirnya pembahasan kita bukan pembahasan itu, gitu ya. Tapi tetap dari sudut pandang ilmu negara yang mainstream dipelajari orang-orang umumnya, Indonesia bukan negara Islam. Tapi Indonesia juga di saat yang sama, ini kita taslim nih, oke. Terus apa berarti nggak boleh gitu mengambil fikih sebagai panduan, inspirasi undang-undang? Sebenarnya sangat boleh, karena jelas-jelas di semua fakultas hukum di Indonesia diajarkan bahwasanya hukum nasional Indonesia tersusun dari paduan 3 hukum, yaitu hukum Hindia Belanda, hukum boleh kita sebut hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Jadi hukum Islam sangat penting kedudukannya sebagai salah satu rujukan, dan bukan hal yang tercela, apalagi dianggap mengkhianati konstitusi manakala ada seorang anggota dewan yang mengajukan salah satu aturan perundang-undangan, misalnya dia mengajukan usul, menolak usulan, mengajukan keberatan dan seterusnya, atau mungkin presiden atau mungkin banyak anggota DPR mengajukan satu rancangan undang-undang yang mana di dalamnya banyak hal-hal diambil dari ajaran Islam, bukan hal yang tercela. Kok begitu? Karena di saat yang sama, selain penjelasan darusan adalah Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia bukan negara sekuler, dan ditegaskan para hakim MK berkali-kali, Indonesia bukan negara sekuler. Meskipun Indonesia secara ilmu negara tadi bukan negara Islam, tapi Indonesia juga secara ilmu negara bukan negara sekuler. Ya, banyak buktinya. Tadi buktinya adalah ada Kementerian Agama, undang-undang banyak terkait agama. Silanya ada Quran yang Maha Esa. Di KTP-nya ada agama. Gimana? Dan ini cocok dengan ajaran Islam itu sendiri yang dia nggak sekuler. Memang nggak ketemu sekulerisme dengan makna yang standar dengan Islam, nggak ketemu. Oke. Kontra berikutnya, itu nanti kalau ada peraturan undang-undang yang ada unsur Islamnya, sementara di Indonesia nggak semuanya Muslim, nanti menimbulkan disintegrasi bangsa. Jadi Indonesia pecah ini. Saya bilang nggak begitu cara berpikir yang lebih bijak sebetulnya. Apalagi kalau kita melihat secara jujur sejarah bagaimana penghapusan 7 kata tersebut, yang sebenarnya masih ada unsur kontroversinya. Apa benar disertai dengan ancaman memisahkan diri dari Indonesia. Terlepas dari itu, kita abaikan dulu itu aja.
kita bilang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dia bernuansa Islam sudah benar-benar dipilih-pilih, sudah benar-benar di Indonesiakan lah gitu. Sangat kuat nilai toleransinya. Dipilih pendapat yang mungkin misalnya nanti ada pertanyaan tadi kan, bagaimana kalau fuqaha berbeda pendapat? Nah inilah salah satu ciri khas hukum Islam, sisi indahnya kata Syekh Profesor Abdul Razak As-Sanhuri, itu adalah dia punya beberapa opsi. Yang mana ketika orang memilih mazhab X, dan itu pendapat mu'tabar ijtihadnya, maka dia masih memakai hukum Islam. Dia memakai mazhab Y yang beda, dia masih memakai hukum Islam. Begitu indahnya. Makanya Imam Ibnu Qudamah dalam Lumatul itu kan katakan wattifaqum hujjatun qatiyah wa ikhtilafum rahmatun wasiyah. Kesepakatan ulama itu adalah argumen yang pasti benar, nggak bisa dilawan, nggak bisa salah, nggak bisa cari pendapat lain. Tapi ikhtilaf mereka adalah rahmat yang luas. Imam Ahmad ketika ada yang menulis buku isinya perbedaan ulama, ditanya judulnya apa? Kitabul Khilaf, kata Imam Ahmad, ganti judul, Kitabus Sa'ah, kitab keleluasaan. Oh, kayak peraturan perundang-undangan di Indonesia meskipun dia bernuansa Islam, tapi nggak murni mazhab Syafi'i, yang mungkin dianggap kurang nyaman oleh beberapa orang. Mungkin saja di era sekarang, walaupun kita bisa diskusikan soal ketidaknyamanan, ketidakcocokan tadi, tapi sudah dipilih betul-betul. Dan apalagi orang Islam di Indonesia, dan orang Islam secara umum, manakala benar-benar menjalankan Islamnya, dia nggak akan bersikap intoleran. Mustahil. Karena Islam itu secara intrinsik sudah toleran. Mustahil dia suka perpecahan. Enggak. Dia suka persatuan. Ya, bagaimana? Banyak ya kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW saja yang Rasul sendiri katakan, kalau ada dua pilihan, saya pilih yang paling mudah selama bukan dosa. Begitu. Jadi yang seperti ini jangan jadi kekhawatiran. Malahan pada akhirnya kita akan mengikuti salah satu rujukan perundang-undangan juga. Kalau nggak menjadikan Islam sebagai rujukan, akan ambil yang lain juga. Apa kita kemudian menutup mata dari kemungkinan orang-orang Islam juga nggak setuju dengan aturan-aturan tersebut, kemudian memilih udahlah, saya nggak usah lah di Indonesia lagi, bisa aja, dan itu kenyataan. Biasanya akan ada dijumpai orang-orang yang dia sebenarnya kurang nyaman dengan undang-undang yang tidak sesuai dengan Islam. Mungkin saja mereka juga memisahkan diri. Kan mungkin kan, kenapa yang diperhatikan hanya sebagian orang, sebagian yang lain tidak. Jadi kita perhatikan dua-duanya. Ketika kita menerapkan dan melakukan taknin fiqh, kita juga melakukannya secara bijak. Bahkan kita sebagaimana bimbingan Rasul SAW. Baru ada tuh aturan-aturan pidana dan seterusnya di era Madinah. Di era Mekah, Nabi SAW lebih perhatian pada isu-isu yang lebih universal lah penerimaannya, gitu ya. Ya nggak sih? Soalan apa? Soal akhlak, ya nggak? Masa Mekah apa isi dakwahnya? Akhlak. Perkara-perkara yang lebih fundamental, yaitu apa misalnya? Tauhid, akidah. Soalan penerapan hukum pidana dan seterusnya, Nabi SAW tidak langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak disuruh menerapkan di Mekah. Maka hal tersebut juga kita bisa lakukan di Indonesia, bahwasanya kita tidak akan memaksakan melakukan takninul fiqh 100% manakala masyarakat Indonesia sendiri belum siap akan hal tersebut. Tapi ketika dakwah berhasil dan masyarakat terpuaskan dengan penerapan beberapa persen dari aturan-aturan Islam, kemudian mereka minta lagi, kita mau lagi aturan Islam. Malah sekarang suara tinggi meminta agar diterapkan banyak sekali aturan-aturan yang bersumberkan aturan Islam terkait beberapa perkara pidana. Maka nanti masyarakat sendiri akan memilih anggota-anggota dewan yang peduli dengan aturan syariat. Dan nanti ketika sudah dominan di DPR, di pemerintahan, pada akhirnya janganlah ada orang yang menyalahkan kalau seandainya aturan yang bernuansa Islam yang diterapkan. Karena semua terjadi alami. Masyarakat suka, ya udah. Kenapa giliran masyarakat suka hal yang tidak Islami diterima, tapi giliran masyarakat suka hal yang Islami dianggap hal yang tidak diterima? Dari sini maka kita sadar betapa pelan-pelan dakwahnya para wali songo. Maka begitu juga dakwahnya para ustadz hari ini. Dan harus itu berpadu semua lini, para ustadz, para politisi. Para ustadz mensosialisasikan keindahan Islam. Para orang-orang biasa juga sama.
menunjukkan akhlak Islam. Sehingga akan muncul dan tertanam di benak setiap orang di Indonesia, bahkan yang non-muslim, bahwa wah, memang Islam nih. Al-Islamu huwal hal. Islamlah solusi dari masalah-masalah kita. Kenapa selama ini ada masalah? Oh, ternyata karena meninggalkan aturan pencipta alam semesta. Dan seterusnya. Dan kalau demikian yang terjadi, maka akhlul fiqh berjalan lebih sempurna tanpa menimbulkan disentuh. Salah satu argumen terkuat hari ini, kalau yang terakhir sebenarnya agak lemah. Yang lebih kuat yang ketiga. Akhlul fiqh bikin kaku hukum Islam. Contoh tadi misalnya, kalau udah ada undang-undangnya memilih satu madhab, satu pendapat madhab misalnya. Mungkin nggak harus satu madhab secara utuh paket, tapi satu pendapat madhab tertentu. Misalnya dalam hal pidana terhadap, let's say ya, katakan saja, perzinaan yang sudah muhson, tetap dilakukan cambuk. Madhab apa tuh? Madhab apa tuh? Yang tetap ada cambuknya. Padahal udah rajam tapi tetap ada cambuknya. Madhab apa? Ada yang tahu nggak? Untuk Hanbali. Gimana? Itu udah jadi undang-undang tuh. Kan soal kaku. Gimana? Sementara Indonesia banyak mayoritas Syafi'i yang mereka. Nah, jadi ada yang mengkritisi. Kan ini Fiqh bikin kaku. Contoh nyatanya dulu sempat Khilafah Utsmaniyah di era Tanzimat itu melakukan proses taknul fiqh. Walaupun mereka taknul fiqh penting diingat. Ini ada nih bukunya nih. Bukunya Durrul Hukam. Cara menjalani 4 jilid. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya dia nggak melakukan taknul fiqh 100%. Hanya beberapa hal saja. Wabil khusus pada hal-hal yang terkait dengan muamalat. Sisanya dikembalikan ke fiqh. Karena fiqh sudah menyatu dalam hukum bagi mereka. Jadi nggak perlu ditaknin sebetulnya. Sudah fiqh yaitu hukum. Hukum itu fiqh. Kembali. Apa yang dipelajari di fikih itu dia diterapkan di negara. Sehingga kesannya kaku ketika baca majalah Ahkam Adliyah, kok Hanafi banget. Sementara kekuasaan Utsmaniyah melintasi wilayah-wilayah Syafi'iyah seperti misalnya waktu itu Hijaz, dominan Syafi'i waktu itu, sebagian Suriah, sebagian Mesir, melintasi wilayah Hanabilah seperti wilayah di daerah Timur Tengah, misal Teluk, sebagiannya ya, nggak semuanya di bawah kuasa Utsmaniyah. Ada wilayah Malikiyah juga seperti Afrika Utara dan sebagian Mesir. Gimana itu? Nah, memang di situ sisi kita bisa bilang manakah taknul fiqh dilakukan secara kaku, itu salah satu sisi negatif. Yaitu tidak mengadopsi, tidak mengakomodir perbedaan pendapat. Tapi memang kadang-kala mesti ada hal-hal tertentu pendapat disatukan. Harus ada satu pendapat. Itulah muncul kaidah hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Dan solusinya juga ketika ada undang-undang seperti itu, ada undang-undang dan diperkenankan hakim untuk memutuskan berbeda, diperkenankan. Nah, itu salah satu terobosan banyak negara-negara hari ini adalah dia ada undang-undang tapi hakim diperkenankan juga untuk memilih dan memutus dengan kebijaksanaan sendiri, meskipun mungkin tidak begitu sesuai dengan undang-undang. Karena faktor-faktor tertentu. Bisa hal seperti itu. Atau membuat pilihan di undang-undangnya bisa. Ada istilahnya dalam dunia hukum sekarang, pluralisme hukum. Hari ini saja di Indonesia ada pluralisme hukum. Dalam hal waris diperkenankan untuk membagi sesuai dengan, ya terserah. Anda membagi pakai apa? Karena belum ada undang-undang tentang waris. Tadi kan hanya inkrah itu. Bisa pakai hukum adat A, hukum adat B, hukum adat C. Pluralisme hukum. Argumen kontra terakhir, last but not least, adalah politisi agama. Dianggap bahwa kalau ada calon pejabat atau sudah pejabat dia menyuarakan hal seperti ini, dianggap mencari dukungan muslim. Nah, ini kembali ke konsep bahwasanya apa benar semua hal yang terkait dengan agama dianggap politisasi agama? Apakah politik identitas hanya sebatas agama? Coba saya tanya para hadirin sekalian. Apakah memanfaatkan hal-hal yang berbau politik identitas hanya untuk terkait agama? Enggak terkait agama aja. Terkait apa lagi misalnya? Politik identitas. Saya tahun lalu ikut summer course tentang politik identitas di Jogja. Bisa terkait juga ras. Ada orang dia selalu ditekankan rasnya. Misalnya dia memilih dia calon dari kalangan minoritas.
Maka untuk menggait sesama minoritas supaya milih dia sebut rasnya. Saya dari suku, misalnya dia orang Jawa ada di Aceh. Pilihlah caleg Jawa misalnya contoh. Kesannya wah dia minoritas, nggak sesuai dengan mayoritas. Tapi wah itu menggalang dukungan orang-orang Jawa yang ada di Aceh untuk milih dia. Itu bisa politik identitas juga, nggak cuma agama. Bahkan jenis kelamin, kecenderungan dia misalnya mau, saya kalau saya kepilih saya akan legalkan kawin sesama jenis. Itu politik identitas bukan tuh? Politik identitas bukan tuh? Saya tanya, Iya Ustaz. hadir. Identitas juga. Kalau saya kepilih saya akan hancurkan perda-perda bernuansa syariat. Itu politik identitas juga nggak? Kalau saya kepilih saya jadi penguasa, saya akan hilangkan nih aturan-aturan berbau-bau Islam. Politik identitas bukan? Politik identitas juga. Dia melakukan politik juga. Dan pada akhirnya identitas itu nggak pernah lepas dari kita. Kita nggak pernah lepas dari identitas. Memang akan memungkinkan dan bisa jadi sudah pernah terjadi orang-orang yang niatnya membusuk memanfaatkan isu agama untuk kepentingan politik. Memungkinkan. Tapi apakah semua orang yang menyuarakan kebenaran sesuai dengan ajaran agamanya kita langsung tuduh dia sebagai orang yang menggunakan agama sebagai kendaraan politik? Enggak, apalagi Anda yang menuduh kadang-kadang pakai jilbab tiba-tiba di hari-hari menjelang pemilu. Tiba-tiba Anda kunjungan ke pesantren, tiba-tiba Anda tulis gelar hajinya, tiba-tiba Anda pakai peci, tiba-tiba orang yang seperti ini, andai dia nggak melakukan itu juga, dia sebenarnya nggak tepat menuduh sembarangan politisi agama. Apalagi kalau dia justru melakukan hal yang dituduhkan. Jadi lagi-lagi kembali ke poin yang tadi saya singgung di awal, sebenarnya kita sangat senang kalau ada orang yang ada politisi yang bersikap politiknya, punya kampanyenya sangat ideologis, kita sangat senang. Selamat tentu saja, semua itu dibangun di atas Bhinneka Tunggal Ika, sikap-sikap yang toleran, dan Islam secara intrinsik dia toleran. Dan apa yang kita suarakan hari ini adalah gagasan-gagasan yang tetap dalam rel ketoleranan Islam yang intrinsik. Tapi untuk poin ketiga ini kuat. Terakhir, argumen pro-nya, Islam ini rahmat bagi alam semesta. Rahmatil alamin itu sering diulang-ulang. Jangan sampai orang yang sering mengulang-ulang Islam rahmatil alamin, justru orang yang di saat yang sama kurang senang dengan takninul fiqh. Jadi kebaikan Islam itu bisa juga bahkan dinikmati oleh non-muslim. Hal yang sangat memungkinkan. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Anda merasakan rahmat Islam, ya alhamdulillah, ya udah bagus. Nggak mesti masuk Islam untuk merasakan rahmat Islam. Aturan yang tak sesuai dengan Islam selama ini terbukti banyak bermudarat. Salah satu yang sering disuarakan misalnya masalah tentang pelecehan seksual. Yang kan terlalu ringan hukuman-hukuman selama ini, masalah pemerkosaan, masalah dan memang kalau dibandingkan hukuman pemerkosaan dalam Islam lebih bagus, gitu ya. Hukuman terhadap pencabulan anak, banyak sekali yang menyuarakan hukuman mati. Di saat yang sama, padahal orang-orang yang tidak suka dengan aturan Islam, mereka benci sekali dengan hukuman mati, dianggap sudah barbar dan seterusnya. Tapi kenyataan bahkan negara-negara besar di dunia pun yang bukan negara Islam masih menjaga hukuman mati. Termasuk di Indonesia masih ada hukuman mati. Jadi di Indonesia ada hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman denda. Banyak ajaran Islam tak dapat diamalkan tanpa menjadikannya sebagai perundang-undangan. Ini yang tadi kita kembali. Islam yang seutuhnya, yang wajib-wajib dalam Islam itu banyak nggak bisa diterapkan kalau nggak jadi aturan perundang-undangan hari ini. Dan ini jawaban terhadap argumen yang tadi ketiga. Yang dikatakan, tanwil fiqh sebenarnya nggak sesuai dengan tabiat asli fikih. Fikih itu aslinya nggak perlu untuk diterapkan. Iya, itu di negara, di masyarakat yang itu sudah otomatis. Tapi yang dalam fikih itulah yang diterapkan di negara. Tapi di dalam wilayah, institusi politik, atau negara yang dia nggak begitu, ya solusinya adalah dengan apa? Taknin. Sebenarnya kalau negara udah nggak butuh taknin, nggak perlu taknin. Maka kita perlu mengkhawatirkan taknin. Contoh, ada negara, sebut saja negara Wakanda. Dia dari awal sudah Undang-Undang Dasarnya menjadikan Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Islam, syariat Islam sebagai dasar negara. Hukum-hukum berdasarkan syariat Islam. Nggak boleh kalau nggak sesuai dengan syariat Islam. Di negara Wakanda ini, apa yang difikir itu sudah diterapkan di pengadilan, sudah diterapkan di negara. Sudah. Nggak perlu menyebutkan aturan-aturan baru, kecuali kalau nggak ada di buku fikih. Soalnya ada di buku fikih, mereka nggak butuh dibuatkan undang-undangnya.
agar tetap fleksibel, agar posisi ulama kuat, tidak dilemahkan. Justru yang dikuatkan adalah politisi, enggak. Kalau fikih sudah jadi hukum, yang paling kuat itu fuqaha justru. Ilmuwan-ilmuwan kuat posisinya. Tapi negara Wakanda ini belakangan dia ngeluarin lah undang-undang tentang ahwal syakhsiyah, undang-undang tentang masalah rumah tangga misal sederhananya. Sehingga tadinya para pembelajar hukum di negara tersebut mempelajarinya buku fikih, sekarang enggak, mempelajari undang-undang udah ada. Sehingga ada proses dalam tanda kutip membuat jarak. Ada proses bahasanya agak keras dikit. Ada proses membuat jauh antara umat dengan turos. Sesuai dengan misinya Amrul Ummah nih, mendekatkan dengan turos. Ini enggak, ini fiqh. Di negara-negara yang sudah sebetulnya pada dasar menjadikan syariat Islam sebagai dasar, ya fiqh sebagai itulah hukum juga yang sama. Kalau dilakukan takmim fiqh justru sebenarnya menjauhkan orang dari turos. Sehingga orang untuk tahu hukum dia enggak lagi bisa mencukupkan diri dengan hadir di pengajian. Tapi dia harus baca lagi undang-undang yang membuat hukum makin samar. Ketika fikih itu hukum, maka hukum itu sejelas-jelasnya. Karena dikaji di masjid, dibacakan di mana-mana, terbuka, orang semua bisa mengakses. Coba, lebih mudah mana mengakses fikih apa hukum? Mana lebih mudah diakses pengetahuannya? Fikih, Ustaz. Fikih lebih mudah. Gitu. Sekarang banyak sekali orang untuk dia blank hukum, buta hukum istilah. Hal yang enggak terjadi manakala fikih itulah hukum. Tapi di negara Wakanda tadi itu lama-lama bisa jadi muncul orang-orang makin banyak buta hukum. Mau dijauhkan. Apalagi manakala ketika sudah sampai pada titik di mana akhirnya masuklah nilai-nilai Islam di undang-undang tersebut di negara Wakanda bahasa. Hingga akhirnya mereka bikin undang-undang tentang hukum rumah keluarga, terus tahun berikutnya lagi bikin undang-undang tentang masalah muamalah. Padahal keluarga muamalah ada di kitab fikih. Sesederhana itu. Masih perlu disiplin. Itu dia masalah. Walaupun kita bilang nggak mutlak salah, tapi unsur salahnya lebih kuat di sini. Kalau kita mengkaji paparan-paparan ilmuwan baik yang di negara-negara Islam ataupun di negara-negara Barat seperti Profesor Wael Halal. Dan tahun depan negara Wakanda tadi akan, kalau lancar semua rencananya, akan mengeluarkan undang-undang pidana. Jadi pidana nggak lagi dihukum dengan fikih langsung, tapi melalui undang-undang. Kita doakan saja agar setidaknya undang-undang tersebut tidak bertentangan lah dengan aturan-aturan fikih. Dan lebih pro lagi adalah bahwa hukum Islam sudah menjadi living law di Indonesia, Nusantara selama berabad-abad. Makanya fitrah orang Indonesia, manakala apalagi dia benar-benar Indonesia banget, yaitu menjalankan aturan-aturan agamanya, maka dia akan sadar ini ada yang salah nih ketika suatu kemungkaran dibolehkan atau suatu kemungkaran tidak dihukum pidana misalnya. Suatu kemungkaran tidak dicegah, dilarang oleh pemerintah. Dia akan ada. Jadi simpulannya bahwa argumen kontra sangat penting dipelajari, dipertimbangkan, tapi lebih kuat tentu saja argumen yang pro. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan buat kita. Ini yang saya kaji. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ada waktu untuk diskusi, saya persilakan. Silakan Ustaz Fatah. Mohon maaf kalau ada yang tak berkenan.